kemarin kita bicara rotasi, maka nanti hari ini kita akan bicara terkait dengan ini hasil perkalian beberapa isometri, ya. Hasil perkalian beberapa isometri. Nah, yang kita bicarakan mungkin tidak banyak, ada mungkin sekitar 3 hal. Pertama itu nanti kita bicara terkait dengan refleksi geser. Mungkin pada bagian yang terakhir itu nanti putaran dan putaran. Jadi nanti putaran dengan titik pusat yang berbeda. Jadi kalau kemarin kan rotasi itu pusatnya adalah titik yang sama. Jadi kalau kemarin ada R P, alfa dilanjutkan RP, beta. Nah, mungkin nanti kalau di sini yang kita bicarakan R P, alfa dilanjutkan RG, beta. Sehingga nanti apakah hasilnya tetap berupa geseran, berupa rotasi atau tidak. Oke, nah kita bicara pada bagian ini. Jadi ini intinya beberapa teorema, nanti beberapa kita tunjukkan, nanti beberapa bisa dibuktikan sendiri sebagai latihan. Jadi pertama kita bicara tentang refleksi geser. Jadi ini artinya perkalian antara geseran dengan pencerminan. Definisinya yang kita tuliskan sebagai berikut. Jadi ini yang kita buat definisi refleksi geser itu. Kalau ada garis S dan ruas garis berarah AB, di mana ruas garis berarah AB itu sejajar dengan S, maka yang dimaksud dengan refleksi geser itu pemetaan yang memenuhi ini. Nah, berarti artinya di sini ketika kita melihat ada garis S, kemudian ada titik AB. Nah, ini A, B. Ya. Jadi ini sejajar. Jadi AB itu sejajar dengan S. Nah, kalau nanti misalkan ada satu titik, misalkan ini katakanlah P. Maka kalau digeser sejauh AB, berarti kan nanti bangunnya misalkan P aksen. Nanti ketika kita terapkan terhadap refleksi ini, maka B-nya di sini. Ya. Jadi nanti satu transformasi yang membawa dari P ke P double aksen itu kita namakan sebuah refleksi geser. Nah, ini definisinya pertama yang harus dipahami di sini bahwa S sejajar dengan AB. S sejajar. Nah, teorema pertama muncul di sini bahwa kalau ada AB sejajar dengan S, jika AB itu sejajar dengan S, maka dipenuhi ini dua-duanya. Jadi artinya komutatif berlaku. SAB-MS sama dengan MS-SAB. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk ini, ya. Jadi kalau kita lihat, pertama tadi kan kalau kita mau menunjukkan itu, kalau ini ada ruas garis berarah AB, kemudian ini ada garis S. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita buat. Jadi pertama buat garis misalkan R dan T. Ya, R dan T misalkan ini. Ketentuannya R tegak lurus dengan S, T itu juga tegak lurus dengan S, kemudian jarak S, R, dan T itu adalah setengah AB. Ya. Ini pertama buat garis R dan T, jadi R itu sejajar T, kemudian R tegak lurus S, dan jaraknya itu adalah setengah AB. Nah, kalau misalkan ini P, itu titik potong antara, kalau ini kita tuliskan R, ini P. Ya. P itu titik potong antara R dan S. Nanti ini P. Kemudian Q itu misalkan titik potong antara T dan S. Ini Q. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, masih ingat mungkin bentuk bahwa kalau sebuah geseran, itu selalu dapat dinyatakan
atau menjadi 2 kali setengah putaran. Jadi nanti yang kita lihat di sini ketika kita memiliki tadi adalah SAB MS. Ya. SAB MS. Nah, kalau misalkan di sini titik, katakanlah di sini kita memiliki titik D, ya, titik D. Kemudian kan kalau misalkan di sini kita setengah putaran terhadap P, bayangnya di sini, ya. Ini di aksen. Kemudian kalau diputar setengah putaran terhadap D, bayangnya di sini, ini di double aksen. Ya. Maka perubahan dari D ke ini itu kan geseran AB. Berarti artinya di sini kalau ada MS, SAB diubah menjadi HP, ini HG. Ya. Kemudian ingat setiap setengah putaran itu dapat dinyatakan menjadi 2 kali pencerminan terhadap garis katakanlah K dan L, di mana K itu tegak lurus dengan L. Nah, di sini kalau kita menuliskan ada bentuk haki. Haki itu kan boleh dituliskan menjadi MT, MS. Berarti MS, MT. Nah, kemudian HP sendiri itu kan boleh dituliskan di situ kan menjadi MR. Jadi kalau di bawah ini MS, ya. Kemudian atau kalau di sini dilanjutkan ke MR. Nah, berarti ini kan boleh dituliskan MR, MS. Nah, jadi artinya membawanya ke bentuk itu. Nah, ingat ini adalah satu involusi. Artinya kalau MS kuadrat itu kan I. Berarti ini I. Sedangkan MT, MR. MR dilanjutkan MT. Berarti kan geseran yang SAB tadi. Oh, berarti ini SAB. MS-nya tetap. Oh, berarti sama dengan SAB MS. Jadi artinya keberlakuan itu kita bisa menunjukkan bahwa ketika ada ruas garis berarah AB, kemudian di sini ada garis S yang sejajar dengan AB, maka ketika terdapat refleksi geser SAB-MS, maka juga berlaku MS-SAB. Ini teorema yang pertama atau 4.1 yang kita kenal bentuknya adalah ini. Oke, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian teorema yang kedua, ini mungkin bisa dilihat. Kalau menuliskannya nanti mungkin bisa dituliskan. Cuma nanti ini kita pahami. Pertama, ketika orang membuktikan teorema, maka yang pertama itu adalah dia bisa membuat satu ilustrasi atau membuat satu generasi bahwa itu adalah pernyataan itu benar, baru dibuktikan. Nah, suatu refleksi geser tidak mempunyai titik tetap. Artinya nanti ketika kita memiliki satu bentuk SABMS, yang ini kita tuliskan G. Nah, artinya di sini bahwa ketika yang kita tuliskan, kalau ada MS, MS itu memiliki titik tetap. Ya. Artinya titik-titik yang terletak pada S itu, dia menjadi titik tetap karena tidak berubah. Tetapi geseran SAB tidak memiliki titik tetap, kecuali AB-nya 0. Jadi artinya di sini bahwa ketika ini berubah semua tidak memiliki titik tetap, kemudian ini ada, maka kan kesimpulannya di sini ini tidak ada, tidak mungkin ada karena semuanya ini kan berubah. Jadi oleh karena itu di sini tidak memiliki titik tetap. Nah, kalau satu-satunya garis tetap itu adalah sumbunya itu sendiri. Mana sumbunya? Yang kita kenal itu kan ketika kita memiliki garis pencerminan terhadap garis S, MS, itu kan ketika MSA kemarin kita ingatkan MSA itu sama dengan A aksen, maka kan S itu sumbu dari A double aksen ini. Nah, itu artinya apa? S itu sumbu. Nah, yang kita ingat di sini kalau geseran AB ini adalah satu geseran. Satu-satunya garis tetap dari SAB itu garis yang sejajar dengan AB. Nah,
kalau misalkan ini garis S itu sejajar dengan AB, maka S itu menjadi garis tetap. Dan garis tetap dari MS itu adalah salah satunya S itu sendiri atau garis yang tegak lurus dengan S. Nah, itu berarti kan bahwa satu-satunya garis tetap adalah garis S itu sendiri. Jadi sebenarnya ini yang kita namakan garis tetap dari geseran refleksi geser SAB MS, yaitu ilustrasinya. Sehingga nanti saudara bisa mungkin menuliskan secara runtut. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke ini beberapa sifat yang kita bawa. Ini ada 7 mungkin ya. Ini baru ketiga. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung disampaikan aja nggak apa-apa. Nah, ini pada bagian 4.3 ini, ya. Maka untuk sebarang garis CD berarah CD dan garis T dengan CD yang tidak tegak lurus T, maka terdapat ini MT SCD itu adalah sebuah refleksi geser. Artinya kalau kita mau menunjukkan refleksi geser, maka kita tunjukkan ada, nanti mungkin kita ubah menjadi sebuah bentuk, misalkan ada SPG MR, di mana PG itu sejajar dengan R. Nah, orientasinya adalah ke sana. Jadi ketika membuktikan maka orientasinya itu ke situ. Maka kita lihat di dalam bentuk ini. Jadi ini yang diketahui itu kan SCD, kemudian garis T. Ini ada garis T, kemudian ada SCD. Oh, sorry, CD. Nah, CD tidak tegak lurus dengan T. Ya. Berarti yang kita buat ini sebarang ini. Nah, kalau tegak lurus kan jelas nanti kita bisa dari situ. Nah, pertama kita masih ingat di situ bahwa kalau penjumlahan dua geseran itu menghasilkan geseran baru. Maka pertama tetapkan titik E. Tetapkan titik E. Ya. Sehingga di sini Apa itu? sehingga CE itu tegak lurus dengan ED. Ya, jadi kita tetapkan di sini. Ya, E. Ya. Nah, berarti kan nanti ketika ada CD, ruas garis berdarah itu kan juga sama dengan CE ditambah dengan ED. Nah, artinya nanti ketika ada SCD itu kan sama saja di sini SCE dilanjutkan SED. Nah, jadi ini yang kita tuliskan itu. Nah, berarti nanti ketika ada bentuk SCD MT, ya, itu kan boleh dituliskan SCD berarti SED, SCE, MT. Nah, itu ya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang kita lihat di sini STE, maka di sini kan kalau geseran itu dapat dijadikan menjadi 2 kali pencerminan. Nah, di sini nanti kita buat garis misalkan kalau ini adalah garis N ya, yang sejajar T. Jadi N itu sejajar T. Nah, kemudian kita tambahkan di sebelah sini jarak dari N, T itu sama dengan setengah CE. Ya, jaraknya setengah CE. Nah, misalkan ini garisnya adalah garis N. Nah, maka yang kita tuliskan ketika bentuk ini kita bawa ke sini, ya, berarti nanti ketika ada SED, STE, MT. Nah, ini kan menjadi SCD, SED,
SCE itu kan boleh dituliskan menjadi MT kemudian MN. Berarti kan ini MT, MN. Ini MT. Ya. Berarti nanti kan kalau ini MT itu kan I, maka menjadi SED, MN. Nah, kita lihat sekarang. N itu sejajar dengan ED. Nah, berarti kan ini yang kita tuliskan menjadi refleksi geser G. Nah, jadi kita kembali ke definisinya di situ bahwa ketika bentuknya itu adalah refleksi geser yang dimaksudkan itu. Jadi ini yang kita maksudkan teorema 4.3. Kalau ada ruas garis yang berarah, yang tidak sejajar, tidak memotong tegak lurus T, maka juga bisa dinyatakan menjadi sebuah refleksi geser. Nah, berarti dibawa ke bentuk MN SED. N sejajar dengan ruas garis ED. Nah, itu bentuk yang ini. Jadi kita bisa melihat mungkin dengan bentuk itu. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Pak, itu kan sembarang garis berarah di mana tidak tegak lurus. Kan ada beberapa kemungkinan. Iya. Nah, itu baru satu bukti atau emang buktinya cukup itu? Oh ya. Sebenarnya gini, kalau yang kita lihat itu ini, jadi pertama itu nanti yang kita lihat di sini bentuknya. Jadi kalau misalkan nanti saudara melihat bahwa ketika ada garis katakanlah T, ya, kemudian CD itu tidak tegak lurus dengan T. Itu mungkin kalau misalkan saudara bisa melihat bentuknya adalah ke sini, ya, mungkin satu saat Anda bisa melihat bentuknya ke sini, ya. Atau yang lainnya, katakanlah di situ. Kan kalau sejajar, ini kan sudah terbentuk pasti, ya kan? Karena sejajar kan sudah kembali ke definisi tadi. Kan kalau sejajar itu kan MTSCD, kan sudah refleksi geser. Rencana kita bawa ke sini. Iya. Ya. Nah, sehingga nanti ketika ada bentuk ini, ada bentuk misalkan CD, atau kemiringannya berbeda. Nah, ini kan sama nanti, cuma orientasinya nanti kan di sini. Ya. Artinya, ketika yang terbentuk itu, nanti kalau ini tadi ke sini, maka geserannya itu ke kanan, ED, ya. Nanti kalau ini ED, itu ke kiri. Ya, jadi pasti akan berlawanan arah ketika kita memberikan arah yang berbeda. Itu yang diperhatikan itu. Kalau misalkan nanti di bawah, ya orientasi itu mesti membawa itu akan ke bentuk yang di bawah itu, tapi orientasinya sama. Nah, ketika orientasinya itu sama, membawanya itu, maka dikatakan bukti itu cukup. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Berarti menuliskan satu saja cukup? Untuk ini satu saja cukup, karena variasi yang lain itu tidak memberikan satu ini bentuk yang berbeda. Ya. Jadi variasi lain itu tidak memberikan satu bentuk yang berbeda, itu berarti cukup di situ. Itu ya. Ya, oke. Untuk berikutnya, ini mungkin kita lihat teorema 4.4. Nah, ini kita lihat nanti mungkin yang satu untuk latihan, yang satu bisa dilihat di sini. Nah, ini mengingatkan pada sebuah pertama teorema rotasi. Kemarin kalau kita memiliki setiap rotasi A, alfa, RA, alfa, ya itu selalu dapat dituliskan menjadi MTMS. Ya, kemarin ingat ini bahwa kalau A itu titik potong antara S dan T, ya kemudian sudut antara S dan T itu setengah alfa. Nah, maka yang kita bawa di sini, kalau nanti ada garis S, ya, kemudian ada titik A di luar S. Ya. Nah, ketika kita mau menunjukkan nanti ada R
A, alfa dilanjutkan dengan S. Jadi ini akan kita bawa ke bentuk menjadi G1. G1 itu berarti boleh teorema yang atau definisi, atau kalau tidak ya teorema sebelumnya tadi 4.3. Jadi ini yang kita tunjukkan nanti apakah RA, alfa dilanjutkan dengan MS itu menghasilkan G. G itu adalah refleksi geser. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama, kalau misalkan kita buat garis melalui A sejajar dengan S. Melalui A sejajar dengan S. Misalkan ini garis T. Jadi buat garis T ya melalui A sejajar dengan S. Ya. Kemudian yang kedua di sini, kalau misalkan kita buat garis N yang melalui A juga, ya, tapi membentuk sudut ini. Katakanlah setengah alfa dengan T. Atau kalau orang menuliskan sudut antara T dan N itu ini adalah setengah alfa. Nah, oke ya. Ini kita lihat. Kalau misalkan kita menggambarkan dengan arah begini, sehingga nanti apa yang terjadi? Sehingga nanti orang menuliskan itu akan membuktikan itu berarti memilih. Jadi nanti apakah dengan bentuk ini kita akan menghasilkan yang kita tuju. Sekarang kan gini, RA, alfa dilanjutkan MS. Nah, orang menuliskan kalau ini MS, nah, RA, alfa itu kan boleh dinyatakan dengan MN, ya. Kemudian MT. Nah, kalau seperti ini terjadi enggak? Pertanyaannya kan gitu. Jadi kalau orang menuliskan seperti ini, kira-kira terbentuk enggak? Jadi orientasi itu yang harus kita bawa di situ. Nah, pertama di sini yang kita lihat MN MT. Ini kan RA, alfa. Kemudian kalau kita lihat di sini MS MT. Nah, O S sejajar T. Oh, berarti kalau ini MN. Oh, kalau ini berarti menjadi S, katakanlah CD. MN. STD MN. Nah, ini dengan CD itu kan sama dengan 2 kali jarak antara T dan S. Ya, jadi antara T dan S. Arahnya kemana? Kalau ini ada MT, MS, berarti ke bawah. Jadi ini ada CD. Nah, di sini kalau ada MNSTD, MNSTD, di mana ini orientasinya ke sini, kemudian garis N itu kan ini. Berarti yang kita lihat itu kan kalau seperti ini kan menunjukkan kalau CD itu tidak tegak lurus dengan N. Ya. Jadi menurut teorema 4.3 tadi, ini sama dengan G. Jadi membawanya itu ke dalam bentuk yang ada di situ. Ya. Sehingga nanti ketika orang menuliskan itu, maka orientasi yang dibawa itu mesti kalau kita menunjukkan yang G2, otomatis kita menarik garisnya ini, sudutnya itu otomatis mana yang didahulukan itu harus jelas. Jadi, oh yang di sini ada MS, maka supaya terjadi geseran, maka harus dilanjutkan MT. Oh kalau gitu garisnya nanti di sini RA, alfa, berarti nanti bisa dituliskan MT dulu, baru dilanjutkan MN. Nah, misalkan itu. Nah, itu berarti nanti itu bisa ditulis sendiri nanti
bagaimana membuktikan itu. Oke, ada pertanyaan dari bentuk ini? Cukup? Jelas ya? Halo? Si mencermati, Pak. Masih mencermati. Ya, jadi orientasi membawa ini, maka beberapa konsep sebelumnya itu harus dilihat di situ. Kemudian nanti bagaimana kita membawa ini, maka biasanya kalau orang membuktikan itu memilih itu kan ketika membentuk setengah alfa itu kan boleh dibuat garis ke sana atau ke bawah, kan ada dua. Nah, pilihan itulah yang nanti membawa ke bentuk ini atau ke bentuk yang kedua. Jadi orientasi itu memang berbeda. Oke. Kalau belum ada, kita teruskan teorema 4.5. Ini mungkin sampai 4.7 selesai. Ini masih 9 menit. Mungkin satu teorema dulu, kemudian kita tutup. Nah, ini berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja, tapi kalau tidak ya kita bisa melaju. Nah, ini berikutnya. Jadi ada dua hal di sini. Pertama, sebarang garis S dan titik P di luar S. Jadi ada garis S dan titik P di luar S. Ada garis S, ada titik P di luar S. Nah, pertama ada MSHP. MSHP. Apakah ini menjadi refleksi geser? Ya. Berarti apakah kita bisa mengubah bentuk MSHP itu menjadi SAB MN atau MN SAB dan seterusnya. Atau di sini akan menunjukkan apakah berlaku ini. Jadi kan sudah apakah SAB MR. Kemudian yang kedua, nanti ketika HP berarti setengah putaran terhadap titik P dilanjutkan dengan MS, apakah berlaku nanti menjadi MR STD. Jadi kebalikannya di situ. Nah, mungkin yang kita lihat di sini bagian yang pertama dulu, kalau ada titik P di luar S, kemudian ada bentuk ini. Nah, kalau misalkan ini, langkah pertama ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi langkah pertama yang kita tuliskan di sini, misalkan pertama buat garis melalui ini. Buat garis melalui P, ya, tegak lurus dengan S. Boleh. Misalkan ini. Ya, ini K. Kemudian yang kedua, buat garis melalui P itu sejajar dengan S. Oh, garisnya ini. Katakanlah di situ, kalau ini mintanya R, kemudian nanti katakanlah ini kita lihat bentuknya di situ, saya menggunakan yang berbeda dulu. K di sini adalah T, ya misalkan itu. Nah, kemudian kita sudah membentuk garis ini. Maka yang perlu dilihat di sini bahwa ketika setengah putaran itu selalu dapat dinyatakan menjadi sebuah geseran. Nah, kalau yang kita lihat di situ, setengah putaran itu juga bisa dinyatakan menjadi 2 kali pencerminan. Nah, kalau diketahui itu SABMR, diketahui MSHP, ya. Misalkan P itu titik potong, jadi P itu kan titik potong antara garis K dan T. P itu sama dengan K, T. Nah, berarti kan nanti kalau kita menuliskan HP itu kan boleh dituliskan kalau ini MS, sedangkan HP itu kan menjadi 2 kali pencerminan. Nah, pencerminan yang kita buat itu kan bisa kita tuliskan MT, MK. Dilanjutkan MK. Nah, ini yang kita lihat itu karena kita ingin membentuk
sebuah geseran. Maka yang kita lihat itu, kenapa kok tidak dituliskan MKMT? Kenapa kok tidak dituliskan MK kemudian MT? Maka di sini yang kita lihat itu kan bahwa ketika orang menuliskan ada titik A, kemudian ketika diputar setengah putaran terhadap titik P, itu bayangannya di sini. Nah, kan melakukan itu kan boleh di sini dilakukan terhadap K dulu, baru T, ya, atau T dulu baru K. Ya. Jadi mana yang dilakukan dulu boleh memilih, maka pilihlah MT dulu karena di sini punya sasaran ini target. Jadi bentuk ini maka menjadi MK, ini MT, MS. Nah, MT-MS kan itu sejajar, S sejajar dengan T. Maka di sini menjadi MK, S, katakanlah AB. Nah, kemudian AB di sini, berarti kan AB itu sama dengan 2 kali jarak S dan T. Nah, jadi 2 kali jarak S dan T. Nah, kalau itu arahnya SAB, MS, kemudian MT, maka arahnya kan ke atas. Jadi AB itu, maka kalau diilustrasikan di sini. Oh, ini A, ini B. Ya, arahnya ke atas di situ. Sehingga, kalau begitu bisa dituliskan SAB, MK. Nah, kalau nanti kita menuliskan ini, mintanya R, maka K itu kan kita tuliskan garis R. Oh, ini kita tinggal menuliskan, ini garis R, ini MR, ini MR. Berarti buat garis K tadi, itu adalah buat garis yang kita katakan di sini adalah garis R. Nah, jadi seperti ini. Jadi orang kadang menuliskan itu boleh katakanlah berproses dulu, kemudian menunjukkan itu. Kalau itu tuntutannya adalah bahwa membuat sebuah bentuk ini. Ya, jadi artinya kan menetapkan ini kan kadang dalam satu proses itu tidak langsung ketemu, tapi mungkin butuh proses untuk menemukan itu. Jadi itulah mungkin yang kita buat. Jadi nanti setiap ketemu MSHP, maka itu juga menjadi sebuah bentuk refleksi geser SAB MR. Di mana di situ kalau yang kita buat di situ AB itu adalah 2 kali dari jarak ini. Nah, pertanyaannya nanti di sini ketika nanti diberikan satu titik P, katakanlah gitu ya. Titik P itu 2,4 misalkan. Kemudian titik garis S itu katakanlah kalau kita mungkin ini garisnya X sama dengan 8. Ya, 8. Jadi ada titik di sini 2,4, kemudian ada garis X sama dengan 8. Ya. Kira-kira nanti ketika kita membuat sebuah bentuk geseran api, atau kita menemukan sebuah garis, katakanlah R, tapi dengan geseran api, kira-kira berapa sih panjang api itu? Maka yang kita lihat di sini kan ketika kita membuat garis melalui P sejajar dengan S, maka jaraknya garis T ke S itu kan sama jarak P ke S. Maka sebenarnya kan berapa jaraknya? Ya. Maka sebenarnya kan jarak P ke garis ini. Nah, kalau 2 ke 8 berarti kan 6. Jadi jaraknya 6. Arahnya kemana? Ya. Arahnya itu, kalau yang kita buat ini adalah ke atas, ya, berarti ini. Kalau ini ke sana, kemudian ini ke sini, arahnya ke atas. MSMT ke sana. Oh, berarti arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri, jaraknya 8, maka orang menuliskan, kalau AB itu berapa? Mesti kalau vektor geserannya akan dituliskan negatif 6, 0. Nah, ini berarti artinya kan geseran yang dibawa itu akan menyesuaikan dengan titik dan garis yang diketahui. Ya, jadi itu orientasinya. Sehingga nanti ketika kita menentukan itu, tentunya kita bisa memilih